Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi PAI kelas 9 SMP bab jujur dan menepati janji. Kita akan mengulas tentang jujur terlebih dahulu. Jujur dalam bahasa Arab disebut dengan sadaka yasdiku, sedekah. Dalam istilah bisa diartikan adalah berkata atau berbuat sesuai dengan kebenaran. Jadi konsentrasi jujur itu adalah perkataan atau perbuatan. Padahal kadang pula yang namanya jujur itu menempati urusan hati. Maka hati-hati yang didasari dengan ketidakikhlasan bisa dikatakan adalah mereka yang hatinya tidak jujur. Seperti orang yang berbuat dengan hati yang terpaksa, maka mereka berbuat dengan tidak jujur. Jujur adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan sebagai sifat asas. Karena untuk membangun stabilitas sosial, kemaslahatan, perlu sifat jujur ini dimiliki oleh setiap manusia. Maka wajiblah bagi orang yang beriman untuk menerapkannya dalam kehidupan. Sifat jujur adalah satu di antara sifat yang melekat bagi seorang rasul selain amanah, tabligh, dan fatona. Jika dalam kehidupan sosial ini tidak ada sifat jujur, maka pasti akan timbul mafsadah, kerusakan, kerugian yang didapat baik diri sendiri maupun juga orang lain. Kita bayangkan saja bagaimana ketika seorang pedagang tidak jujur dengan barang dagangannya, tidak menyebut kecacatan, si pembeli memberikan uang palsu, hakim memvonis dengan tidak pada tempatnya, jaksa tidak menuntut sesuai pada seharusnya, saksi tidak berkata sesuai apa yang menjadi pengetahuan dan kesaksiannya, dan lain sebagainya. Maka akan timbul kerusakan di muka bumi dari lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Maka wajiblah kita sebagai orang yang beriman untuk dikatakan sempurna dalam keimanan, menguasai lisan ini sehingga berkata sesuai dengan kebenaran. Tidak kita tambah-tambah, tidak kita kurang-kurang, kecuali adalah berupaya, berusaha untuk sesuai dengan substansi apa yang menjadi pengetahuan dari apa yang kita miliki. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur itu adalah merupakan sifat dasar bagi seorang yang beragama Islam. Maka wajarlah ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu memiliki sifat penakut?" Rasul menjawab, "Mungkin." "Mungkinkah seorang mukmin itu memiliki sifat bakhil?" Rasul menjawab, "Mungkin." "Mungkinkah seorang mukmin itu memiliki sifat pendusta?" tanya sahabat. Maka Nabi mengatakan, "Tidak mungkin. Orang beriman dan orang munafik tidak akan bisa sama." Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Ayatul munafiki salasa, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tuminal khana." Tanda orang yang munafik itu diantaranya ada 3. Apabila dia berkata, maka dia berdusta. Apabila dia berjanji, tidak menepati. Dan apabila dia dipercaya, dia khianat. Dalam hadis lain Rasul menambahkan, apabila dia bersengketa, dia akan berbuat curang. Maka orang yang dinisbahkan sebagai orang yang munafik, maka tanda orang yang tidak selamat. Hidup di dunia tetapi masih hidup itu Allah telah tuliskan baginya kelompok orang-orang yang munafik. Maka mari kita jaga diri ini supaya tidak termasuk golongan kaum munafikun. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri
wa annal birra yahdi ila jannah. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Dalam teks panjangnya bahwa jauhi kalian daripada kedustaan, karena kedustaan itu adalah keburukan dan keburukan itu membawa kepada neraka. Orang yang senantiasa berdusta dan senantiasa berusaha untuk berkata dusta, maka dicatat baginya sebagai kelompok munafikun atau ahli dusta. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berkata jujur itu jauh lebih mudah daripada orang yang berdusta. Orang yang jujur itu lebih mudah daripada orang yang berdusta, karena orang yang jujur itu cukup dia mewujudkan keberanian diri untuk mengatakan walaupun itu pahit, walaupun itu barangkali mengundang suatu kemarahan dari orang lain. Qulil haqqa walau kana murra, katakan sesuatu itu walaupun pahit, tetapi akhirnya akan membuahkan suatu hal yang manis. Tetapi orang yang berkata dusta, dia akan senantiasa dihinggapi rasa kebingungan untuk membangun suatu kedustaan berikutnya agar menutupi kedustaan sebelumnya. Dia akan digandrungi suatu sifat rasa bersalah dan lain sebagainya, yang itu merupakan bagian dari hukuman dunia yang Allah buat batinnya tidak tenang, karena kejujuran itu membawa ketenangan. Dari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan balas dari lisan yang dusta-dusta itu membuat seluruh tubuh menjadi disiksa oleh Allah. Maka jangan sampai lisan yang tidak bertulang ini membuat tubuh yang lain juga ikut merasakan siksa karena kedustaan. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur adalah merupakan sifat yang sangat diutamakan, karena modal untuk membangun suatu kepercayaan dari orang lain. Bagaimana suatu kepercayaan itu bisa hadir di tengah manusia jika lisan kita tidak mampu menghadirkan sesuatu dari kebenaran-kebenaran yang harusnya disampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang senantiasa dikenal dengan kejujurannya, keamanahannya, sehingga Rasulullah diberi gelar Al-Amin dari sebelum masa kenabian hingga setelah kenabian. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada kaumnya di Bukit Safa, seandainya ada di balik bukit ini sekelompok pasukan yang ingin menyerang, apakah kalian percaya? Semua kaumnya mengatakan kami percaya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah punya kecacatan dalam hal lisan maupun perbuatan di tengah umatnya. Semua pada diri Rasulullah adalah terpuji. Ketika Rasulullah SAW sebelum mengalami masa kenabian, Rasulullah pernah berdagang dan Rasulullah mendapatkan untung yang sangat besar. Mengapa bisa demikian? Karena Rasulullah dalam berdagang, berniaga mengutamakan kejujuran, tidak menyembunyikan sesuatu hal yang menjadi aib dari barang dagangannya. Jadi sosok yang menyenangkan dalam interaksi sosial. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal barangkali yang menjadi rukhsah atau keringanan yang bisa dikatakan bahwa dibolehkan berdusta sebagaimana petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dalam rangka untuk membangun kedamaian dari permusuhan atau pertikaian 2 orang yang bersaudara. Maka dalam hal ini kita ingin mewujudkan perdamaian tersebut, maka kita berdusta dari salah satu pihak atau dua-duanya sehingga mereka bisa berdamai. Maka dikatakan yang demikian ini dustanya adalah bagian dari membangun kemaslahatan atau kebaikan. Misal kita ingin mempertemukan mereka untuk membangun silaturahmi, maka kita tidak mengatakan bahwa kita menghadirkan mereka untuk bertemu sehingga mau mereka ikut kita dan kemudian kita menjembatani agar perdamaian itu tercipta. Yang kedua adalah barangkali yang bisa disebut dengan rukhsah dalam berdusta adalah dalam strategi perang atau untuk menjauhkan dari mara bahaya. Seperti ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar, maka ketika di perjalanan Abu Bakar ditanya kepada kaum ahli Quraisy atau Arab, siapa yang bersamamu? Maka Abu Bakar mengatakan, yang bersamaku adalah penunjuk jalan.
Orang berasumsi bahwa penunjuk jalan itu adalah penunjuk jalan tarik menuju suatu perjalanan, tetapi yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah penunjuk kepada kebaikan atau kebenaran dalam agama, sehingga tertutupilah bahwa mereka berdua adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW yang sedang melakukan perjalanan hijrah. Atau strategi perang yang dimaksud adalah bagaimana supaya kita memenangkan suatu peperangan. Maka ketika Khalid bin Walid berperang melawan musuh yang begitu banyak, maka Khalid bin Walid membuat suatu siasat dengan memposisikan pasukan berbaris dengan masing-masing membawa bendera yang sangat banyak. Padahal ketika itu Khalid bin Walid memimpin pasukan yang sedikit. Beberapa hari sebelumnya telah syahid beberapa sahabat Rasul seperti Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Haris. Maka ketika melihat pasukan yang nampak dari kejauhan itu banyak, maka kaum musyrik tidak berani menyerang terlebih dahulu, menahan diri, dan begitu pula Khalid bin Walid tidak menyerang, dan akhirnya tidak terjadilah peperangan pada hari itu. Khalid bin Walid kembali ke kota Madinah. Ini adalah strategi dalam peperangan. Yang ketiga disebutkan rusuh antara lain adalah berdustanya seorang suami kepada istrinya atau istri berdusta kepada suaminya untuk menyenangkan. Misal seorang suami membawa pakaian sedangkan istri melihat tidak suka dengan model atau bentuk yang dihadiahkan oleh sang suami, tetapi agar tidak mengecewakan, maka sang istri mengatakan aku menyukainya. Atau sang istri memasak, kemudian suami tidak ingin mengecewakan masakan istrinya, maka dia mengatakan masakanmu adalah sangat nikmat dan nyaman. Walaupun pada situasional yang lain dengan kejujuran mengatakan bahwa pada waktu yang lalu aku sungguh ingin lebih menghendaki pakaian bentuknya seperti ini. Si suami juga mengatakan pada situasi yang lain yang memungkinkan untuk membangun suatu komunikasi bahwa makanan memiliki kekurangan di sini dan di sini, sehingga tidak kekecewaan itu timbul seketika ketika orang berharap suatu balasan kebaikan ketika suami atau istri ingin menghadiahkan kepada pasangannya. Ini adalah contoh kecil yang bentuk kebohongan yang dibolehkan. Tetapi bentuk yang lain bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa boleh berdusta hanya untuk membangun suatu kemaslahatan. Maka kita harus percaya bahwa di balik sesuatu yang kita khawatirkan akan ada kebaikan. Misal bahwa kita takut berkata jujur agar manusia ridho kepada kita, itu tidaklah baik. Lebih baik kita mendapatkan kemarahan manusia dengan kejujuran kita, tetapi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah atas kejujuran kita itu jauh lebih baik daripada kita mendapatkan keridhaan manusia tetapi Allah murka karena kedustaan. Seperti manakala Ka'ab bin Malik yang tidak ikut bersama Rasulullah SAW berperang. Pada saat itu Ka'ab bin Malik tidak memiliki satu alasan yang bisa diterima secara syariah mengapa dia tidak ikut berperang. Dia lebih memilih untuk memanen tanaman kurmanya yang saat itu sedang masak. Manakala pula Rasulullah SAW beserta kaum muslimin pada suatu peperangan itu, maka Ka'ab bin Malik merasa bersalah dan menemui Rasulullah SAW di masjid. Maka Ka'ab berkata, ya Rasulullah, jika aku berkata kepada manusia semuanya, aku bisa memberikan suatu alasan dan manusia pasti menerima karena aku orang yang pandai berretorika. Tetapi kepadamu aku akan berkata jujur karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan wahyu akan kebenaran jika aku berdusta. Ka'ab berkata, tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk ikut perang Tabuk bersamamu ya Rasulullah, kecuali pada detik-detik pemberangkatan hatiku teralihkan untuk memilih memanen tanaman kurma-kurma yang masak, tandan-tandan yang banyak. Itulah yang membuat aku tidak ikut, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasul agar mau mengampuniku dan engkau mau memaafkanku. Maka Nabi Muhammad SAW
tidak menjawab dari apa yang diminta daripada Ka'ab bin Malik, sehingga Allah kemudian mengampuni Ka'ab bin Malik dari sebab kejujurannya. Ka'ab bin Malik tidak membuat alasannya supaya dia aman dari Rasulullah, aman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada dikisahkan 80 sahabat yang lain menghadap dengan Rasulullah, membuat suatu alasan-alasan agar Rasulullah mau menerima dari mereka sebab tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya jujur adalah bahwa suatu sifat yang kemudian pasti akan membawa kebaikan, baik tidak secara langsung kita rasakan saat itu maupun kemudian nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Anas bin Malik, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang lidahnya dipotong kemudian tumbuh lagi, dipotong lagi, ditumbuh lagi. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa sebab orang ini sehingga disiksa demikian?" Jibril menjawab, "Mereka lah orang-orang yang berkata, para pendakwah, orang-orang yang menyuruh orang lain untuk suatu hal yang mereka sendiri tidak memperbuatnya." Maka penting bagi orang yang melakukan sesuatu, maka awalnya dari diri kita. Dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Besar sekali dosa di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Surah As-Saff ayat 2 dan 3. Orang yang berbohong secara perbuatan, antara lain ada orang yang bekerja dengan tidak profesional, bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, padahal dia ada orang yang dibayar oleh orang yang mengupahnya. Orang yang berbohong atau berdusta secara perbuatan adalah orang yang tidak menempatkan pada keahliannya, tetapi dia mengatakan bahwa saya bisa di sana. Maka kita harus menjaga diri kita agar tidak kemudian mendapatkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, apa amalan yang membawa kepada surga?" Maka Rasul menjawab, "Jujur, karena jujur itu adalah kebaikan, dan orang yang baik itu ada orang yang beriman, dan beriman itu berarti surga." Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apa amalan sehingga bisa neraka?" Rasul mengatakan dusta, karena dusta itu kedurhakaan, durhaka itu adalah kekafiran, dan kekafiran itu adalah neraka. Maka luar biasa dari konsekuensi dari lisan kita yang tidak bertulang ini. Mari kita jaga, karena lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota badan ada sesungguhnya adalah amanah yang kita gunakan baik beribadah secara langsung seperti sholat maupun beribadah tidak secara langsung dalam bentuk muamalah kepada manusia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongi kita untuk senantiasa berkata sesuai dengan kebenaran. Kita berbuat sesuai dengan apa yang seharusnya diperbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita kepada makam orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.